Kita angkat satu pujian, tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Dan setelah pujian ini, doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Hana Pau Makawekes. Kita angkat satu pujian. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Hana Pau Makawekes. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan penyertaan Tuhan buat kami sepanjang hari ini. Dan malam ini Tuhan, kesempatan yang boleh ada bersama-sama Tuhan, berkumpul di rumah-Mu. Bahkan saudara kami yang ada di rumah, kami mau memuji, menyembah, mengagungkan-Mu Tuhan. Bahkan kami mau menyampaikan segala pergumulan kami kepada-Mu. Sebab ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang akan bagian pada malam hari ini. Berkati kami semua, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, serta pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Hana. Kita akan angkat satu pujian kembali. Setelah pujian waktu Tuhan bukan waktu kita, saya serahkan kepada Ibu Irma untuk membawa kita dalam
kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Saya serahkan kepada Ibu Irma untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, baik bagi kami, Engkau selalu memelihara kami, memimpin kami hingga sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur kami sudah melewati hari ke-6 di tahun yang baru ini. Terima kasih banyak Bapak untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama untuk tetap merindukan duduk di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan apa yang terpenting yang Tuhan akan taruh di dalam kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Baik kami yang mendengar dan juga hamba-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan kami pengertian baru untuk kami terus menapaki hidup bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Jelas ya suara saya? Jelas. Jelas, Ibu. Ya. Ya. Saya diberikan tema iman, pengharapan, dan kasih di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Kalau kita berbicara tentang kasih, itu adalah satu kalimat yang sederhana ya. Cuma
5 huruf. Mudah diucapkan, tetapi cukup sulit dilakukan. Karena kasih itu adalah kata yang harus dinyatakan dalam perbuatan. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita pelajari tentang kasih, terutama di dalam bacaan kita ini, yang terakhir pada ayat yang ke-13, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar. Ya. Kita akan bersama-sama membaca dari 1 Korintus 13, ayatnya yang pertama hingga yang ke-13. Judul perikopnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Biarlah masing-masing kita diberkati oleh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, tadi di awal saya katakan, mengapa di ayat terakhir pembacaan kita dikatakan kasih yang paling besar dari iman dan pengharapan. Ya. Orang beriman kepada Tuhan Yesus tanpa kasih tidak mungkin. Iman kepada Tuhan Yesus memberi kita pengharapan akan kekekalan atau jaminan hidup kekal. Ada keterkaitan antara iman, pengharapan, dan juga kasih. Jadi tidak terlepas. Ya, mereka saling mengikat. Jadi bukan berarti bahwa kasih yang paling penting, sedangkan iman dan pengharapan tidak. Tapi mereka saling menopang. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, ayat 1 hingga yang ketiga, dijelaskan
bahwa apapun yang kita lakukan tanpa dasar kasih, ya, di firman Tuhan dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, bayangkan ya, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung juga, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat yang seterusnya, memberikan tubuh dibakar, ya, tidak ada gunanya. Istilah-istilah sekarang tuh unfaedah, ya, tidak ada gunanya. Nah, karena kita manusia ini cenderung memegahkan diri, cenderung untuk sombong kalau bisa segala macam, sudah hebat, ilmunya sudah tinggi, ya, pelayanannya sudah mantap, merasa aku paling hebat. Berarti kekurangan kasih berarti. Nah, dalam hal ini berarti penting bagi kita bahwa kita wajib memiliki kasih atau dasar hidup dalam kasih. Kita melihat dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kalau ada, tolong bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Silakan, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Bagi siapa saudara yang dapat, segera bacakan. 1 Yohanes Bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Terima kasih. Ya, jelas dikatakan kalau kita berasal dari Allah, ya, berarti kita mengenal Allah, dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi jelas sekarang bahwa kasih itu berasal dari Allah. Allah yang kita puji dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik di dalam ibadah, pelayanan, pekerjaan, atau menolong sesama, atau apapun, tanpa kasih atau motivasi yang benar, tidak berguna bagi Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya. Ya, seperti kita lihat ya apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Ya, Tuhan tanya, dari sekian orang, dari orang Lewi, apa semua itu, siapa yang paling menunjukkan kasih? Yaitu orang Samaria. Dia yang paling dilihat oleh Tuhan bahwa dia yang menunjukkan kasih. Karena kalau kasih itu ya tuntas dilakukan, enggak sepotong-sepotong. Tuntas dilakukan kalau kasih. Misalnya kalau menolong orang ya, saya dulu punya cerita, ada orang yang mau memberikan sesuatu di rumah kami waktu kami masih tinggal di Priok. Papa saya almarhum bilang, nanti ada orang yang mau antar sesuatu, tapi karena dia nggak bisa, Ngoni aja pergi ambil ke sana. Saya bilang, terus kalau ketemu di sana orangnya bilang apa, Pak? Ya kan nggak enak kan? Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, misalnya kita mau memberi sesuatu, antar ke rumahnya. Lakukan dengan tuntas, itu karena kasih, bukan karena mau supaya dipuji orang, bukan karena mau supaya kelihatan hebat, tidak. Tapi itulah kasih. Lakukan dengan tuntas. Ya. Kemudian kita melihat selanjutnya di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan di sana juga, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Satu lagi nasihat ya.
Jadi itu betapa pentingnya kasih itu di dalam kehidupan kita orang percaya, ya. Berarti wajib hukumnya bagi kita orang percaya untuk hidup di dalam kasih. Wajib hukumnya. Mengapa? Ada pertanyaan lagi. Mengapa? Oleh karena kita adalah ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Dia. Di dalam Kejadian ya dikatakan bahwa baiklah kita akan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ya, segambar dan serupa dengan Tuhan. Berarti kita ini adalah ciptaannya yang terbaik. Yang mulia. Yang berharga. Di dalam Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Ya, siapa yang sudah dapat tolong bacakan bagi kita. Yesaya 43 ayat 4a. Silakan. Tidak ada? Yang di gereja? Silakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah Amin. takut. Terima kasih. Ya. Jadi engkau ini berharga di mataku. Luar biasa. Kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya kita harus hidup di dalam kasih. Ya. Dikatakan lagi selanjutnya, kenapa sampai kita wajib hidup dalam kasih? Tadi karena berharga di mata Tuhan. Yang kedua saya melihat Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Di dalam Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Bisa ditampilkan Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Ya, kita baca bersama-sama semua bersuara. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri. Terus kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya. Sampai di situ. Jadi Tuhan Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang luar biasa besarnya. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ayat terkenal. Kalau enggak ada yang hafal itu waduh. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mengasihi dengan kasih yang besar. Luar biasa. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita wajib hidup di dalam kasih. Karena Allah itu lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 juga mengatakan hidup di dalam kasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya wajib bagi kita untuk kita hidup di dalam kasih. Mengapa kasih itu menjadi yang lebih besar? Ya. Dari iman pengharapan itu. Kemudian saya melihat bahwa kasih itu di sini menjadi satu penggerak atau motor bagi hidup kita. Ya, bagi segala sesuatu yang kita pikirkan, baik segala sesuatu yang kita
katakan atau terlebih dalam perbuatan kita, pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kita harus selaras dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, menaruh pikiran di dalam Kristus, pikiran dan perasaan dalam Kristus. Apa sih pikiran dan perasaan dalam Kristus? Ayat 6-nya dikatakan, saya singkat saja, dia tidak menganggap diri kesetaraan diri dengan kesetaraannya dengan Allah. Jadi dia tidak, Allah itu tidak egois, ya, tidak egois. Yang kedua kita melihat dalam ayat 7, rendah hati, tidak sombong, tidak menganggap kealahannya itu sebagai hal yang harus dipertahankan, mau menjadi manusia, padahal manusia itu ciptaannya. Luar biasa. Dan yang terakhir, dia rela mati bagi kita, rela berkorban. Itulah kasih Allah yang wajib kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan jadi di sini kita bisa ukur ya. Kalau orang yang sombong, yang merasa diri bisa, yang merasa diri mampu, hebat, berarti dia kekurangan kasih. Nah, ketahuan nih. Kemudian kalau orang yang di dalam kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan kasih, ya mungkin diragukan ya bahwa dia mengenal Allah secara sungguh-sungguh, mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Diragukan. Jadi segala pikiran, perkataan, perbuatan kita harus didasarkan pada kasih. Ya jelas bagi kita ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita membenci seseorang, berarti memang kita sudah kehilangan kasih. Kalau kita nggak suka sama orang itu, kita sudah kehilangan kasih. Yang sebenarnya wajib kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 tadi. Jadi perlu jadi satu semangat buat kita di tahun yang baru ini. Untuk kita kembali melihat diri kita. Memeriksa siapa kita sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah kita di dalam hidup kita wajib untuk selalu mengasihi? Itu yang menjadi PR kita ya. Dalam sepanjang tahun 2022 yang Tuhan izinkan kita lewati. Itulah sebabnya dikatakan di ayat yang terakhir dari pembacaan kita, iman, pengharapan, dan kasih, di antaranya kasih yang lebih besar. Karena memang dia utama di dalam segala sesuatu. Baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi, biarlah di dalam kehidupan kita berusaha untuk selalu mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita. Kepada pasangan kita, kepada teman kita sepelayanan di gereja, kepada orang yang kita temui dimanapun, biarlah kita menjadi orang yang membawa kasih itu. Jangan kita menjadi orang yang tidak disukai ya. Kalau kita mengasihi, pasti kita disukai orang. Jangan mengasihi, ada maunya. Biasanya kita manusia mengasihi, ada maunya. Itu juga bahaya buat kita. Oleh sebab itu, biarlah kasih yang ada di dalam kita ini, yang sudah diberikan Allah dalam hati kita, biarlah kita mau melakukannya dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan. Sehingga iman dan pengharapan kita pun
didukung oleh karena kasih itu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi di dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian dan menolong kita untuk kita selalu mengasihi dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, terutama mengasihi Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, terima kasih untuk Ibu Irma sudah membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berharap dan hanya memiliki kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat satu pujian sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa. Pujian Juru Selamatku yang berkata, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Kita akan berdoa untuk yang pertama ucapan syukur. Saya minta untuk pimpin doa dulu di Jakarta ya. Saya minta untuk kesediaannya Bapak Jimmy Kantor untuk kita berdoa untuk ucapan syukur. Bapak Jimmy Kantor ada? Ada. Ada. Bapak Jimmy Kantor pimpin dalam doa ucapan syukur. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita memasuki tahun baru di tahun 2022. Tuhan masih izinkan kita untuk kita menikmati berkat Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Berdoa juga bahwa minta maaf untuk yang belum di-mute, tolong di-mute. Ada yang belum di-mute, jadi suaranya kedengeran ini. Bersyukur juga atas umur yang sudah diberikan untuk Saudari Erni Sitinjak dan juga Ibu Eva Suroto yang Tuhan tambahkan usia kembali.
Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk umur yang baru, Tuhan tambahkan untuk Saudari Erni dan Ibu Eva Suroto. Bersyukur juga untuk anak-anak sekolah yang sudah mulai masuk sekolah. Sudah tatap muka. Kita bersyukur juga untuk keluarga Pastori yang mengucap syukur. Keluarga Bapak Edi Hartoto juga mengucap syukur karena anak Baptista kemarin sudah divaksin. Begitu juga Carlos dan Carissa juga sudah divaksin yang pertama dan akan menunggu jadwal untuk divaksin yang kedua. Oke, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Tuhan tahu, tapi refnya saja. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bapak Jimmy Kanter. Mari kita berdoa. Karena ungkapan syukur berterima kasih kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami boleh menapaki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Dan kami boleh melaksanakan ibadah pada saat ini, di mana minggu pertama tahun 2022 ini. Tahun rahmat Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini, biarlah kami tetap mensyukuri karena Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu sanggup akan menolong dan memberkati kami, bahkan tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh merasakan tahun 2021 Tuhan sudah tolong lewat apa yang kami hadapi, tetapi kami tetap bersyukur karena lewat kesempatan kami boleh menginjak tahun 2022 ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pengharapan kami lewat firman Tuhan tadi, biarlah menjadi bagian kehidupan kami, untuk kami tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, sesuai dengan tema yang ada bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan juga Tuhan untuk ucapan syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan buat jemaat sekalian, di mana Tuhan boleh memberikan selalu kekuatan, kesehatan, hikmat, memberikan selalu umur panjang, memberikan selalu kemampuan yang luar biasa. Dan biarlah dengan syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan, supaya apa yang kami alami lewat segala kesempatan yang Tuhan berikan, kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan juga Tuhan, untuk hari ini Engkau boleh tambahkan umur buat kepala rumah tangga Pak Edi Hartoto. Tuhan anugerah luar biasa Tuhan berikan kepada kepala rumah tangga yang ada ini, biarlah menjadi bagian buat keluarga ini, baik Ibu Nur bahkan anak mereka. Biarlah segala sesuatu mereka tetap syukuri, tetap mereka panjatkan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena anugerah luar biasa boleh menjadi bagian buat keluarga yang ada ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa karena kami boleh mendengar bahkan menyaksikan cinta kasih Tuhan buat anak-anak yang boleh divaksinasi pada minggu yang berjalan ini, buat adik Clarissa dan Carlos,
buat adik baptista. Tuhan tolong segala sesuatu yang Tuhan nyatakan buat anak-anak ini, biarlah Tuhan juga akan memberkati tumbuh kembang mereka, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga pastori juga mengucap syukur karena berkat luar biasa Tuhan berikan buat gembala sidang yang ada, buat semua yang ada di pastori. Tuhan berkati, biarlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan, baik kesehatan, baik kekuatan, kemampuan, hikmat, selalu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada jemaat sekalian juga Tuhan berkati, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang akan menolong, memberkati. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap apa yang kami lakukan pada saat ini, buat peribadatan kami lewat ibadah virtual, bahkan kami yang berada di gereja saat ini. Tuhan memberkati masing-masing pribadi kami, supaya Tuhan tetap melayakkan apa yang kami hadapi. Kami tetap pasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada malam ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba Tuhan, Ibu Irma Pio, Tuhan berkati secara luar biasa, boleh menerangkan firman Tuhan, dan kami boleh diberkati dengan firman Tuhan, sehingga tidak akan lalu begitu saja, tetapi akan menjadi bagian dalam hati pikiran kami, untuk kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami setiap saat, dan kami boleh mengamalkan bahwa kasih terutama di dalam kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada, yaitu kasih Yesus Kristus melandasi untuk setiap aktivitas kami, setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan kami, bahkan apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami tetap melaksanakan semuanya, dan kami aturkan atau kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas doa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Jimmy Kanter sudah membawa kita dalam doa. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan. Saya minta Ibu Nur Kesya ada? Ibu Nur? Ya, ada. Berdoa untuk pelayanan ya Kak. Kita berdoa untuk Ibu Gembala sidang kita, Ibu Pendeta Hana Pau Makawekes dalam pelayanannya, dalam keluarga, serta dalam pekerjaan yang dilakukan. Biarlah Tuhan memberkati. Kita berdoa juga untuk tim pembangunan. Kita berdoa juga untuk pelayan Tuhan yang akan bertugas pada hari Minggu besok, mulai dari WL, singer, pemain musik, para pendoa, kolektan, bahkan para multimedia yang akan dipakai. Juga kiranya Tuhan memberkati pelayan firman yang akan melayani juga pada hari Minggu. Biarlah Tuhan memberkati semuanya, kita bisa beribadah di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Jemaat yang akan datang juga Tuhan berkati, biarlah diberikan kesehatan, kekuatan. Dan kita juga berdoa untuk para majelis, kakak-kakak sekolah minggu yang melayani anak-anak sekolah minggu, biarlah tetap diberikan kesehatan, kesetiaan dalam melayani. Dan kita berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja lain, bahkan di mana-mana. Kita angkat satu pujian. Setelah pujian ini saya serahkan kepada Ibu Nur Kesya. Kita angkat satu pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah mencakapku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saya serahkan kepada Ibu Nur. Saya serahkan kepada Ibu Nur untuk bawa kita dalam doa pelayanan. Kanur. Shalom, kedengaran suaranya? Suaranya Ya, kedengaran? kedengaran. Ya, kedengaran, Kak. Tolong diulang lagi pelayanan untuk Ibu Gembala Sidang, kerjaan, tim pembangunan, terus maaf tadi mati-mati. Untuk pelayan Tuhan yang akan bertugas pada hari Minggu, mulai dari WL, singer, pemain musik, para pendoa, kolektan, pelayan firman, bahkan multimedia yang akan dipakai. Biarlah Tuhan juga memberkati beserta semua jemaat yang akan datang, biarlah kita juga diberikan kesehatan, dan juga berdoa untuk para majelis serta kakak-kakak sekolah minggu. Jelas ya suaranya? Ya. Mari Ya, kita kedengaran. bersatu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, pada malam hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami mohon ampun kalau ada hal yang tidak memperbolehkan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kami ucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh masih Tuhan Yesus percayakan, di mana Tuhan pada malam hari ini kami boleh bertemu kembali, berkumpul kembali dalam persekutuan doa. Walaupun kami masih online, tapi kami percaya Tuhan sudah menyiapkan pikiran kami, untuk kami terus mau menyiapkan hati kami untuk datang bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, taruhlah tanamkan di hati kami, supaya kami mempraktekkan apa yang telah kami dengar melalui kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, kami datang kepadamu, kami mohon pertolongan-Mu ya Yesus. Kami berdoa untuk semua hamba Tuhan, majelis yang ada, guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan, baik di pelosok negeri, bahkan di daerah-daerah pelosok lainnya. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu kekasih kami, Ibu Hana, Ibu Gembala Sidang kami, di mana Tuhan Yesus sudah mempercayakan beliau untuk memimpin, mengembalakan jemaat Tuhan di gereja kami. Berikan beliau terus kekuatan, kesehatan, kemampuan, sukacita yang kepada Tuhan, urapan yang Tuhan, sehingga melalui pelayanan Tuhan untuk membawa jemaat Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati terus kesehatannya, berkati umurnya, rumah tangganya, kepala rumah tangganya, bahkan pekerjaan yang Tuhan percaya kepada beliau sebagai seorang guru. Jujur Tuhan, secara manusia mungkin beliau lelah, tapi ya Tuhan yang selalu memberikan beliau terus kemampuan, kekuatan, kesehatan, sehingga biarlah melalui pelayanan, pekerjaan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Cukupi setiap kebutuhan yang beliau butuhkan. Setelah dimanapun beliau berada, bahkan melayani Tuhan terus akan memampukan. Dan berkati semua hamba-hamba yang menuntun beliau dalam pelayanan gereja Gasti, baik yang di Jakarta maupun di luar daerah. Tuhan juga memberkati supaya mereka terus ya Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk terus juga bisa melayani Tuhan dengan karunia talenta yang ada pada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Setelah majelis yang ada,
supaya mereka juga sehati, sepikir, saling bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan yang sudah dipercayakan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga telah memberikan tanggung jawab kepada guru-guru sekolah minggu untuk memimpin, mendidik anak-anak kami dalam gereja Tuhan di Gereja Gasti. Berkati mereka Tuhan dan setiap pergumulan mereka, masa muda mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kami serahkan kasih Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan dimampukan terus untuk bisa melayani anak-anak Tuhan, anak-anak kami dalam ibadah sekolah minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan, mohon campur tangan Tuhan untuk hari Minggu, di mana ya Tuhan, cuaca kurang bersahabat dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan kau berkati semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan hari Minggu. Berikan mereka terus kekuatan, kesehatan, kemampuan, urapan yang saya Tuhan. Bekerja sama, saling menggandengkan tangan untuk bisa memajukan pelayanan Tuhan. Berkati semua alat multimedia yang akan dipakai ya Tuhan untuk menopang pelayanan di Gereja Gasti. Biar Tuhan juga memberkati, mengurapi, sehingga tidak terganggu dengan situasi yang ada pada saat ini. Berkati juga semua pelayan musik, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita yang kepada Tuhan, kerjasama yang baik, sehingga mereka juga terus dapat membantu pelayanan Tuhan dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada mereka melalui apa yang mereka telah berikan kepadamu ya Tuhan. Berkati juga MC, WL, Singer, mendoa syafaat, bahkan doa persembahan dan pertugas secara khusus hamba Tuhan yang kau menyampaikan dengan Tuhan. Biar Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, beliau kekuatan kesehatan serta urapan saya pada Tuhan, sehingga firman Tuhan akan didengar bersama-sama, bahkan dipraktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati jemaat yang ada, supaya mereka juga mau datang kepadamu dengan setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia pembangun yang ada. Terima kasih untuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing pelayan Tuhan, khususnya panitia pembangunan. Mungkin secara manusia Tuhan, banyak kesibukan yang mereka lakukan. Sehingga ya Tuhan, kadangkala waktu mereka tersita Tuhan, sehingga mereka jarang kembali berkomunikasi untuk perkembangan atau kemajuan gerejamu. Tapi kami percaya Tuhan, ketika mereka dipilih, maka Tuhan juga akan memberikan mereka kemampuan, sukacita, kerjasama yang baik, sehati sepikir, untuk bisa terus memperbarui gerejamu. Dana-dana yang diperlukan, biar Tuhan setia cukupi tepat pada waktunya, sehingga gerejamu ini tetap berdiri kokoh sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hamba-Mu, pelayanmu, pelayan Tuhan penginjilan kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami serahkan alas kanannya di dalam nama Yesus, yang tetap menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Doa. Selanjutnya kita akan berdoa untuk jemaat. Saya minta kesediaan untuk Ibu Pendeta Hana. Tentu kita dalam doa bagi jemaat. Tuhan, kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Ada Bapak Arisayo, Bapak Alex Manalu, Bapak Lazarus, Bapak Yoko Supit, adik Juan yang sedang demam dan pilek, serta ada Ibu Tutidala yang kurang sehat, yang sedang mual, dan Ibu Eva yang sedang sesak dadanya. Biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang dalam pergumulan mencari pekerjaan. Berdoa juga untuk setiap jemaat dalam tugas pekerjaan mereka, masing-masing, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kita berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang memiliki usaha, sekecil apapun Tuhan berkati usaha mereka. Kita berdoa juga untuk keluarga jemaat agar tetap setia dalam Tuhan, tetap rajin berdoa, walaupun ada yang dalam Zoom, mengikuti via YouTube. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, biarlah mereka tetap taat dalam melakukan perintah Tuhan, dalam situasi apapun yang kita alami sampai saat ini.
biarlah Tuhan juga berikan mereka pengharapan dan kasih-Nya kepada Tuhan. Berdoa juga untuk adik Abel yang besok akan divaksin, biarlah Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan. Berdoa juga untuk anak-anak kita yang dalam pendidikan, baik dari TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi juga Tuhan berkati, dan mereka sudah mulai PTM, biarlah Tuhan berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan dijauhkan dari virus. Berdoa juga untuk para janda dan duda yang ada di gereja kita. Kita angkat satu pujian. Setelah pujian ini, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Hana Pauma Kawakes untuk bawa kita dalam doa untuk jemaat. Kita nyanyi waktu Tuhan, bukan waktu kita, tapi refnya saja. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Saya serahkan kepada Ibu Hana. Maaf, nggak ada suaranya. Kami berdoa Yang Tuhan untuk saudara kami yang kurang sehat. Engkau menolong Bapak Arisayo, Ibu Eva, dan kami juga berdoa untuk adik Juan. Tuhan tolong, Engkau berikan kesehatan, untuk demamnya Tuhan turunkan. Berdoa juga Tuhan untuk adik kami Abel yang akan vaksin pada esok hari. Biar Tuhan juga berikan dia kekuatan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Tuti yang kurang sehat. Kami menyerahkan Tuhan ke hamba-Mu, biarlah di tengah-tengah masa tuanya hamba tetap kuat dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk Bapak Alex. Tuhan, kami berdoa Tuhan tahu keadaan saat ini, biarlah di tengah-tengah pergumulannya supaya dia tetap tenang dan tetap sabar di dalam menghadapi sakit penyakit yang dia alami, supaya di tengah-tengah kehidupannya dia tetap berserah sungguh kepada Tuhan. Berkati keluarganya, berkati juga menolong akan Ibu Ros, mata dari Ibu Ros yang sebelah kiri sakit, Engkau juga tolong, Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi Ibu Nur, kalau kemarin juga usia bengkak, dia terus tolong dia terus Tuhan, pakai hidupnya terus untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan, biarlah di tengah-tengah pergumulan setiap anak-anak Tuhan, yakin kami Tuhan, supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, supaya mereka lebih mengasihi akan Tuhan, mengutamakan akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka semua Tuhan. Apapun tugas yang akan mereka lakukan nanti, Tuhan akan siapkan. Dan kami berdoa Tuhan, biar di tengah-tengah menumbuhkan jawaban Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, beriman hanya kepada Engkau dengan sabar, dan biarlah Tuhan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bekerja.
baik bekerja di darat ataupun di laut, dan dimanapun mereka berada Tuhan memberkati. Kau juga berkati setiap jemaat dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Supaya lewat pekerjaan usaha yang dilakukan, mereka juga tetap setia mengutamakan akan Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, sehingga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan, untuk tim pelayanan juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya di tengah-tengah pelayanan akan jemaat Tuhan, mereka juga tetap setia kepada Tuhan. Pakai hidup mereka sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan di kesempatan untuk berikan bagi mereka. Mereka juga tetap mengambil diri untuk tetap melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak kami berdoa, kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan, supaya di tengah-tengah pergumulan mereka saat ini, mereka yakin percaya bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar, berikan kekuatan iman di tengah-tengah pergumulan mereka. Tuhan tahu setiap keluarga yang punya pergumulan Tuhan saat ini, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjawab. Di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan, biar mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bapak kami berdoa, kami serahkan juga Tuhan, biarlah di tengah-tengah pergumulan akan Bapak Lazarus juga menolong Tuhan, supaya dia tetap setia kepada Tuhan, beriman sungguh kepada Tuhan, membawa keluarganya setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kalau ada di antara kami Tuhan yang kurang sehat, Engkau juga tolong kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu sekarang bahkan sampai selamanya. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan akan berikan kesembuhan pada setiap yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Bapa saat ini. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bu Hana untuk pelayanan doanya. Kita akan lanjut pokok doa yang terakhir untuk bangsa dan negara, sekaligus doa penutup. Saya minta Ibu Irma doakan kita dalam doa untuk bangsa dan negara. Biarlah kita berdoa untuk pemerintahan yang ada dari Presiden Bapak Jokowi dan para kabinet yang ada sampai RT RW yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Biar Tuhan berikan mereka hati yang mau melayani Tuhan dan hati yang takut akan Tuhan. Kita juga berdoa untuk para tim medis yang melayani, bahkan menangani pasien-pasien yang terkena virus corona, bahkan ada virus varian baru, Omikron. Biarlah Tuhan berkati tim medis, biarlah Tuhan jauhkan kita semua juga dari virus yang ada, dan biarlah kita boleh selalu sehat, biar kita boleh melayani Tuhan, dan kita akan angkat satu pujian, layaklah segala bangsa, refnya saja. Setelah ini saya serahkan kepada Ibu Irma Pio untuk membawa kita dalam doa, serta doa penutup. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saya serahkan kepada Ibu Irma. Baik, kita berdoa. Kami berdoa untuk
pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami mohon Tuhan Engkau memelihara akan bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi, bahkan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Mari Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat-Mu, memberikan mereka kemampuan untuk terus melakukan pemerintahan ini berdasar takut akan Tuhan. Dan teristimewa Tuhan mampukan mereka untuk selalu mampu bekerja sama dengan para bawahan-bawahan, para menteri-menteri yang ada, agar mereka boleh bekerja sama dengan baik. Dan teristimewa Tuhan memberikan mereka hati yang jujur untuk selalu dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka di dalam memimpin roda pemerintahan ini. Kami juga terus berdoa bagi para pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bahkan camat, bupati, camat, dan juga RT, RW, kelurahan. Mari Tuhan Engkau terus memberikan mereka hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka di dalam pemerintahan ini. Beri mereka kejujuran, kemampuan untuk terus dapat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan, diprogramkan, Tuhan berkati sampai ke pelosok-pelosok negeri, sehingga Tuhan tercapai apa yang diinginkan oleh pemerintah kami. Kami juga terus berdoa agar apa yang dilakukan saat ini, khususnya bagi pemerintah kami bagian kesehatan, untuk dapat menuntaskan akan pandemi ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, kemampuan bagi mereka untuk dapat mengatasi situasi pandemi ini, dan juga seluruh perputaran roda ekonomi. Mari Tuhan Engkau memberikan mereka kemampuan, kesehatan, hikmat-Mu Tuhan taruh, agar apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Dan teristimewa Tuhan tidak terjadi hal yang membuat kami berduka oleh karena situasi pandemi yang masih ada di negara kami. Kami mohon belas kasih-Mu bagi negara kami, agar negara kami terlepas dari pandemi ini Tuhan. Kuasa dan belas kasih-Mu mampu untuk dapat melakukannya itu bagi semua kami, bahkan di negara kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang sudah diupayakan dan diusahakan untuk terlepas dari pandemi ini, Tuhan berkati, sehingga apapun yang dikerjakan, Tuhan buat pemerintah kami berhasil, terutama untuk mengatasi pandemi ini. Bahkan perputaran roda ekonomi. Dan kami juga tenaga-tenaga medis, Tuhan memberikan mereka kekuatan yang prima, kesehatan, bahkan kemampuan hikmat daripada Tuhan untuk dapat melakukan tugas-tugas mereka yang berat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka dimampukan untuk tetap kuat dan sehat mengatasi semua situasi pandemi ini. Kami percaya bahwa negara kami ada di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu kuasa-Mu terus bekerja, memampukan akan semua tenaga medis yang ada untuk terus bekerja semaksimal mungkin. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk semua jajaran-jajaran, baik anggota MPR, DPR, bahkan DPD, bahkan seluruh anggota TNI, Polri. Hari Tuhan Engkau memberikan mereka semua hati yang mau melayani, hati yang takut akan Tuhan, agar segala sesuatu yang dilakukan senantiasa bersinergi antara satu dengan yang lain. Mereka boleh bekerja sama dengan pemerintah pusat, sehingga ya Tuhan negara kami menjadi negara yang aman, yang di dalamnya juga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dan kami juga bersyukur bahwa sampai saat ini kami, Tuhan masih izinkan bebas untuk beribadah. Biarlah Tuhan kami mau selalu melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu biarlah waktu-waktu yang sudah Tuhan izinkan kami lakukan untuk beribadah, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami terus dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh hati karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan malam hari ini boleh menjadi berkat, bahkan persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan di akhir ibadah ini kami mohon penyertaan-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan mau menyertai kami masing-masing di mana kami berada. Bahkan jikalau kami yang ada di gereja akan pulang, Tuhan menyertai di dalam perjalanan hingga tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Dan berkat kasih dan anugerah Tuhan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih untuk Ibu Irma sudah membawa kita